Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan tugas. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Huma. Perkenalkan, nama saya Lian Rivaldo Sinulinga. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Kusumanda Suningtyas. Perkenalkan, nama saya Novlin Sregar. Perkenalkan, nama saya Enda Gunanta Surbakti. Perkenalkan, nama saya Novita Berliana Simanjunta. Perkenalkan, nama saya Wawan Aristorus. Perkenalkan, nama saya Tri Putri. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga relatif antara dua mata uang yang berbeda. Ini mencerminkan berapa banyak satu mata uang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lainnya. Kurs ini ditentukan oleh kekuatan pasar, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi global. Kurs ini berfluktuasi terus-menerus karena perubahan dalam faktor-faktor ini dan pergerakannya memiliki dampak besar pada perdagangan internasional dan ekonomi suatu negara. Dan saya menjelaskan jenis-jenis kurs. Ada beberapa jenis kurs valuta asing yang umum. 1. Kurs tengah, 2. Kurs beli, 3. Kurs jual, 4. Kurs langsung, 5. Kurs tidak langsung, 6. Kurs tetap, 7. Kurs mengambang. Faktor yang mempengaruhi kurs pertama yaitu suku bunga. Tingkat suku bunga suatu negara dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uangnya. Kedua, inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung melemahkan nilai mata uang suatu negara karena daya beli relatifnya menurun. Sebaiknya tingkat inflasi yang rendah dapat mendukung kekuatan mata uang. Ketiga, kondisi ekonomi. Kesehatan ekonomi suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap mata uang negara tersebut. Keempat, intervensi pemerintah. Campur tangan pemerintah atau bank sentral dalam pasar valuta asing dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Kondisi pasar global, faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan dalam harga komoditas, sentimen pasar global juga dapat mempengaruhi kurs valuta asing. Perdagangan internasional, neraca perdagangan suatu negara yaitu selisih antara ekspor dan impor juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uangnya. Ketujuh, perbedaan tingkat suku bunga. Perbedaan dalam tingkat suku bunga antara dua negara dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar mata uang mereka. 8. Spekulasi. Perilaku spekulatif dari para trader valuta asing juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. Jadi saya akan menjelaskan materi 4. Pengendalian pertukaran mata uang. Pengendalian pertukaran mata uang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, intervensi langsung, kontrol modal, mata uang asing, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Di sini saya akan menjelaskan dampak pengendalian pertukaran mata uang. Pengendalian pertukaran mata uang dapat memiliki dampak yang signifikan, yaitu A. Stabilitas ekonomi, B. Perlindungan industri domestik, C. Keseimbangan neraca perdagangan, inflasi dan harga, D. Investasi asing, E. Kehilangan kredibilitas, F. Resiko ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian neraca pembayaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah sebuah laporan yang mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, ini mencakup perdagangan barang dan jasa, pendapatan investasi, dan transfer unilateral. Berikut ada beberapa komponen utama yang terdapat dari neraca pembayaran, yaitu yang pertama adalah pendapatan primer, di mana pendapatan primer ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari investasi asing seperti dividen dan bunga yang dibayarkan kepada investor asing, serta pendapatan yang diterima oleh penduduk negara tersebut dari investasi mereka di luar negeri. Yang kedua itu ada pendapatan sekunder, di mana ini mencakup transfer unilateral seperti bantuan luar negeri, remitansi pekerja migran, dan juga transfer pemerintah. Yang ketiga itu ada saldo modal dan keuangan. Ini di mana mencatat arus modal masuk dan keluar negara, termasuk investasi langsung, investasi portofolio, dan perubahan cadangan valuta asing.
Yang keempat itu ada cadangan devisa. Ini mencerminkan jumlah valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara. Cadangan devisa dapat dipengaruhi oleh neraca pembayaran karena surplus perdagangan cenderung meningkatkan cadangan devisa. Dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran memberikan gambaran menyeluruh tentang keterkaitan ekonomi suatu negara dengan negara lain dan dapat digunakan untuk mengevaluasi stabilitas ekonomi, berkelanjutan pembayaran luar negeri, dan dampak kebijakan ekonomi. Tarif dan pajak adalah instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan dan mengumpulkan pendapatan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Tarif adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap impor atau ekspor barang. Tujuannya bisa bermacam-macam, antara lain untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil, untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, atau untuk memperbaiki neraca perdagangan suatu negara. Ada dua jenis tarif utama, tarif valorem yang dikenakan sebagai persentase dari nilai barang dan tarif spesifik yang dikenakan sebagai jumlah tetap berunit barang. Pajak. Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan atas penghasilan, pembelian, atau kekayaan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ada berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain. Pajak dapat digunakan pada tingkat nasional, regional, atau lokal, tergantung pada yurisdiksi. Kedua instrumen kebijakan ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara dan perdagangan internasional. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi diukur dengan menghitung persentase perubahan indeks harga konsumen atau IHK dalam periode tertentu, biasanya bulanan atau tahunan. Jenis-jenis inflasi ada beberapa jenis, yaitu pertama inflasi rendah. Inflasi yang rendah biasanya di bawah 10% per tahun, umumnya dianggap tidak berbahaya bagi ekonomi. Yang kedua inflasi moderat. Inflasi moderat biasanya antara 10% dan 30% per tahun, dapat mulai mengganggu ekonomi. Inflasi tinggi, inflasi yang di atas 30 per tahun dapat sangat mengganggu ekonomi dan menyebabkan hiperinflasi. Yang keempat, hiperinflasi adalah inflasi yang sangat tinggi di mana harga barang dan jasa dapat naik 2 kali lipat atau lebih dalam waktu singkat. Dampak inflasi. Inflasi dapat berdampak signifikan pada ekonomi dan individu, di antaranya yaitu menurunkan daya beli. Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena uang mereka dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan membuat perencanaan keuangan menjadi lebih sulit. Selanjutnya ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan yang tidak merata dengan lebih merugikan orang miskin dan berpenghasilan rendah. Dan suku bunga. Inflasi dapat menyebabkan suku bunga naik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.